kayak Luffy Luffy, gitu Luffy. kan. Dimana dia pernah mengatakan juga bahwasanya bendera bajak laut Oke. itu nggak akan turun lah selama kita berdiri di sini. Oke. Gitu. Bendera One Piece dengan bendera merah putih itu kayak nggak apple to Nggak apple apple to banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sudah bersama Mas Lutfi, nama panggilannya Manggil Luffy. Luffy. Karena kita mau bahas One Piece. One Piece, yoi. Yang belakangan ini rame. Yoi. Mas, tahun kemarin itu sebenarnya juga ada isu kontroversial menjelang kemerdekaan. Betul. Itu terkait dengan kalau nggak salah pemakaian jilbab bagi perempuan yang paskibra. Itu kan di awal nggak boleh, lalu kemudian akhirnya minta maaf dan dibolehkan. Iya. Kalau misalnya disinyalir dari kasus itu, Mas, dengan kasus yang viral sekarang ini, One Piece. 1 tahun yang lalu dengan sekarang. Oke. Itu kenapa sih, Mas, harus ada isu kontroversial menjelang kemerdekaan gitu? Nah, itu kita sebenarnya kalau mau melihat dalam konteks menjelang kemerdekaan atau tidaknya gitu kan. Sebenarnya kan kemerdekaan ini momentum yang annually dia bakal sangat penting gitu, sakral lah gitu kan. 17 Agustus itu di mana memang bangsa ini dinyatakan merdeka. Kira-kira gitu kan. Artinya menyatakan merdeka. Dan orang-orang masyarakat ya akan terfokus pada tanggal ini. Gitu. Tanggal 17. Tanggal 17. Jadi terlepas dari itu, mungkin sebelumnya atau bahkan mungkin pascanya itu akan ada isu-isu dan lain sebagainya. Pasti itu senternya di sini. Iya. Selalu kok kayak kalau gue kayak melihat tuh kayak ini memang ada gimmick-gimmick atau memang mau sengaja ganggu atau gimana gitu kan? Iya, menurut gue sih gimmick. Termasuk yang One Piece ini. One Piece ini gimmick menurut gue. Karena tapi bedanya gini. Kalau dulu kan gimmicknya terlalu serius ya. Emang ada ya? Kagak lah, ini bikin se-Indonesia Raya ini viral ini. Iya, cuma maksudnya kan topik gimmicknya gitu. Oke. Kalau sekarang kan, itu kan dunia nyata kan. Kalau misalnya kayak soal hijab, itu kan emang realnya begitu. Gitu kan. Tapi ini yang diangkat tuh dunia anime gitu. Yang sekarang yang 2025 ya kan. Nah artinya ini sebenarnya dunia yang unreal gitu. Kemudian diangkat ke dunia nyata gitu. Nah ini sebenarnya menarik nih. Menurut gua ini ada sedikit perubahan culture. Gitu di masyarakat kita sendiri khususnya. Ada perubahan ekspresi lah ya. Iya, millennials dan Gen Z lah gitu. Atau late millennials, whatever. Orang-orang mengklaim ya kan. Gitu. Nah, itu terjadi perubahan di mana orang tuh menggunakan karakter-karakter tertentu yang tidak di dunia nyata untuk menyampaikan aspirasi di dunia nyata. Iya. Contohnya adalah case One Piece yang saat ini terjadi. Gitu. Tapi One Piece itu memang karena gua nggak nonton ya, cuma nonton yang filmnya aja. Jadi One Piece itu memang kisahnya itu seperti apa sebenarnya, Mas? Ya kalau diceritain kan ini kan kayak epos Mahabharata ya sangat terlalu sangat terlalu panjang gitu banget. Kan. Tapi secara umum menurut gua One Piece itu yang kita pahami adalah center tokohnya ya. Kayak Luffy. Kan. Dimana dia pernah mengatakan juga bahwasanya bendera bajak laut itu nggak akan turun lah selama kita berdiri di sini gitu. Nah, artinya itu kan kalau kita bisa pahami ini semangatnya itu semangat perlawanan. Gitu sebenarnya. Dan menurut gua kalau kita kontekskan dengan kondisi negara ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin semangat perlawanan, lo kalau misalnya nonton yang Bella Ciao itu apa sih? Iya kan, yang di Netflix itu juga semangat perlawanan kan. Membobol bank gitu kan. Tapi everybody happy, everybody kayak ke-trigger ini yang menarik dari sini adalah seorang profesornya di mana dia menceritakan Money Heist ya? Money Heist. Nah, Money Heist itu kan juga semangat perlawanan. Kan? Artinya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan penulis film di situ gitu kan. Ada sesuatu yang ingin diubah. Dan sebenarnya kalaupun misalnya gua membayangkan gini, gerakannya hari ini bukan One Piece nih misalnya.
kayak Money Heist yang pakai topeng Money Heist itu, ya kan? Terus kemudian dengan musik Bella Ciao-nya itu, Bella Ciao, ya kan? Ciao, Ciao, Nah, Ciao. itu juga sebenarnya akan bikin ketar-ketir juga sebenarnya kan gitu. Tapi artinya begini, tidak semuanya itu dimaknai ini bakal negatif atau seperti apa. Waspada iya, tapi menurut gua over janganlah menurut gua. Karena ini hanya bagian ekspresi. Bagian ekspresi. Ekspresi yang dikemas dalam mungkin budaya pop kali ya. Budaya pop. Ini sebenarnya budaya pop yang diekspresikan terhadap dunia modern hari ini. Nah, itu. Lalu kenapa pemerintah? Bukan pemerintah kinap. sih. Kalau panik kinap. Bukan pemerintah sih, maksudnya ada respon-respon elit politik kita yang maksudnya kayak kok latah banget gitu sampai menganggap ini sebagai kegiatan makar ya kan. Menurut gua itu terjadi kayak semacam insecurity ya, maksudnya kayak nggak tenang gitu, takut terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi tapi mungkin ini arah-arahnya akan ke sana. Gua nggak tahu apakah kemudian pemerintah punya data yang memang kredibel, yang memang dia itu detail gitu ya, bahwasanya siapa yang menggerakkan ini dan seterusnya. Tapi terlepas dari itu masyarakat kan memahami secara general gitu ya, di luar bahwasanya ini bagian dari pengekspresian sesuatu gitu kan. Artinya kalau masyarakat mengekspresikan sesuatu, entah itu dengan bendera One Piece ya kan, Jolly Roger atau misalnya dengan topengnya Money Heist, ataupun dengan apapun lah, SpongeBob atau apa ya kan misalnya. Tapi gua nggak nemu SpongeBob di titik mananya gitu. Naruto ya kan. Whatever ini ya karakter-karakter tertentu ya atau anime ataupun kartun yang menurut gua hari ini tuh sangat mewakili karena di dalamnya emang ada cerita gitu kan. Nah, artinya terlepas dari itu sebenarnya government harusnya bisa menampung dan men-shift itu ke arah positif. Gitu. Jadi overthinking gitu. Jadi kalau kita melihatnya kan anak-anak muda doang nih yang overthinking gitu kan. Ya kita juga overthinking tapi maksud gua jangan terlalu overthinking juga lah gitu kan. Nah, sebenarnya menurut gua sih bisa kita shift sesuatu itu terhadap hal-hal yang positif gitu kan. Artinya kalau misalnya bendera Jolly Roger itu dinaikkan. Ya boleh silahkan, tapi tidak boleh tanpa ada bendera merah putih. Dan itu harus berada di atas bendera Jolly Roger. It's okay, seperti itu. Tapi kemarin gue ada satu hal yang jadinya gue yang overthinking gitu ya. Jadinya gue yang overthinking. Jadinya gue yang overthinking dalam case gue sebagai ansor nih. Nah, apa tuh overthinkingnya? Ketika gue mikir kayak oh ini boleh kebebasan berekspresi. Tapi lo tahu nggak kalau misalnya ini nih, kalau konteksnya Gus Dur, ya dulu kan ngomong karena dilapori oleh Wiranto gitu ya, Pak Wiranto, bahwasanya ini ada bintang kejora nih gitu kan. Ya nggak apa-apa, anggap aja itu sebagai umbul-umbul, ya kan, that's fine gitu kan. Nah, terus tapi di atasnya tetap dikasih merah putih ya, gitu, problem solve gitu. Dan Gus Dur sesantai itu. Nah, kita juga mencoba santai nih. Maksud gue ketika gue mengomentari kemarin juga, gue mencoba santai gitu. It's okay gitu kan, gitu. Tapi asalkan nggak melewati batas-batas yang udah ditetapkan oleh negara gitu kan. Seperti kita tahu ada Undang-Undang 24 2009 dan seterusnya tentang lambang negara dan lain sebagainya. Artinya oke lo kritik pemerintahnya, tapi pemerintahnya bukan negaranya. Atau simbol-simbol negaranya, gitu. Intinya kebijakan-kebijakan pemerintah kita kritik emang boleh ya? Emang boleh, kita mengkritik policy-nya, kebijakan negara ataupun hal-hal yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Yang itu berhubungan dengan masyarakat luas lah. Tapi tidak dengan negaranya. Ya, tidak dengan simbol-simbolnya pula, karena itu sakral gitu. Once kita kayak apple to apple gitu ya, bendera One Piece dengan bendera merah putih itu kayak nggak apple to apple banget. Karena apa? Gue bisa bilang ini paling simpelnya tuh begini nih. Bendera Indonesia itu sangat historis, sangat sakral, Pak. Iya kan? Bagi kita dan ya para pendahulu. Iya, betul. Bendera One Piece, ya orang-orang yang lebih tua dari kita mungkin dia akan ngomong historis. Ya kan? Itu
cerita fiktif gitu. Walaupun mungkin didasarkan dengan semangat tertentu gitu kan. Bendera kita sangat historis, Pak. Gitu kan. Jadi sesuatu yang historis dengan ahistoris terus kayak disandingkan nggak bisa, Pak. Artinya kan kalau dalam konteks umbul-umbul boleh aja sebenarnya. Kayak kadang-kadang orang mikir kayak bendera partai juga di mana-mana, gitu kan. Bendera kalau misalnya orang mau nyalek di mana-mana. Semuka-mukanya malah itu. Nah, pohon-pohonnya juga ditancepin tuh. Iya kan, makanya maksud gua kayak kritik itu akan saut-sautan terus jadi debat kusir gitu kan. Benar, tapi artinya kita take it easy, tapi kita tetap waspada Gua cuma takut satu tuh, overthinkingnya. Kalau aja nih. Ya, ini overthinking ya? Overthinking. Jadi jangan ditanggapin serius ya. Apa tuh Mas overthinkingnya? Overthinkingnya adalah, gue overthinking sendiri ya. Itu gue tahu kan kalau misalnya kayak ada organisasi tertentu yang tidak dibolehkan di negara ini, ya kan, yang tidak berdasar dengan NKRI, ya kita tahu lah. Ada yang kiri, ada yang kanan. Oke lah, ya, paham lah ya maksud gue ya. Nah, terus kemudian ketika misalnya kita terlalu membolehkan juga misalnya kayak bendera One Piece gitu di mana-mana, it's okay. Kita nggak waspada juga gitu. Kita nggak membatasi harus ada merah putihnya. Kita nggak membatasi kayak pokoknya benar-benar bebas lah gitu. Snowballingnya itu ke depannya itu bakal kayak menormalisasi maksudnya. Lah, One Piece boleh. Kenapa gua kibarin bendera yang tadi itu yang HTI misalnya. HTI misalnya. Inisialnya ya. Nggak apa. Kita kan udah pisah-pisah sama mereka. Misalnya kayak gitu, ya kan? Nggak apa-apa dong, gitu. Nah, maksud gue di part ini yang gue ada overthinking. Jadi menurut gue kayak boleh dalam batas tertentu. Itu adalah the best choice yang bisa kita pilih. Gitu. Jadi menurut Mas Luffy ini, Luffy. Bendera One Piece ini pada akhirnya nanti dampaknya akan mengaktifasi bendera-bendera lain gitu ya. Bisa jadi. Overthinkingnya gue begitu. Tapi kalau sepanjang itu hanya sebagai ekspresi, kritik, ya kita maknai ya sebatas ya udah kayak kabur aja dulu gitu kan. Nah, tapi artinya kan itu alert buat pemerintah untuk bettering the system, bettering the policies gitu kan. Artinya ketika misalnya itu udah terjadi, that's okay gitu. Jadi itu ternyata pemerintah harus juga bisa memahami, terutama anak-anak muda yang ada di pemerintahan. Banyak ya Mas anak muda ya? Wamen-wamen ya? Iya. Dan komisaris. Enggak, kalau mereka pasti nonton One Piece tuh. Oh iya, maksud gue itu. Artinya mereka kan bisa harusnya jadi paham. Mereka benar-benar nangkep 100% apa yang dimaksud dengan kritik ini, kan gitu kan. Nah, artinya di situ mereka harus mengevaluasi juga dong. Bahwasanya mungkin ada yang salah nih dari policies-nya gue di government dan teman-teman gue di government. Apa nih yang harus bettering? Berarti gue harus lebih mendengarkan masyarakat nih, goals-nya apa dan seterusnya. Jadi somehow ini juga memperbaiki gitu. Akan memperbaiki ke depan. Iya, maksudnya gini, ekspresi-ekspresi dengan budaya pop tadi itu kan sebenarnya bias ideologi Mas ya. Kalau yang gua tangkap ya, maksudnya ada karena ini banyak penggemarnya, mereka nggak paham tuh dengan yang mungkin kurang paham lah dengan yang kita obrolin tadi itu. Bisa jadi yang lu lakuin sekarang ini digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai upaya normalisasi. Misalnya dia bebas tuh nanti asalkan di bawah bendera merah putih misalnya. Itu kan juga bahaya sih sebenarnya menurut gua. Iya, ada bahayanya juga. Jadi menurut gua memang sikap selektif itu penting juga ada di anak-anak muda, baik sebagai penyampai atau pengkritik polisinya pemerintah atau yang ada di dalam pemerintah juga. Jadi kita juga nggak terlalu istilahnya saklek gitu yang ada di dalam pemerintah bahwasanya kita nggak menerima kritik kan nggak juga. Karena sometimes kritik itu juga membangun kan. Iya, betul. Karena memang gini, mau nggak mau era sekarang itu wajah kritiknya itu akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya lah. Dan ini akan berjalan terus. Lo enggak sebenarnya menurut gue ini juga gue mengamati dengan teman-teman Gen Z juga ya. Itu Gen Z itu atau late millennials gitu ya.
itu kan dia ada kebiasaan kayak agak ada sarkasnya. Iya. Ngerti nggak sih? Bahkan kayak demonstrasi itu mereka yang cuma pasang tulisan-tulisan aneh gitu kan. Jadi kan, emang gitu. sarkasnya tuh kuat banget gitu kan. Dan menurut gua sih orang-orang anak-anak muda yang di government gitu ya, late millennials atau bahkan mungkin sekarang juga ada yang Gen Z gitu ya yang di government, itu juga ngeh sebenarnya gaya-gaya sarkas ini gitu kan. Nah, maksud gua ke depannya itu komunikasi politik, komunikasi kebijakan dan lain sebagainya ke depan itu akan penyampaian kritik-kritik dari masyarakat itu bisa jadi akan seperti ini gitu. Jadi menurut gua kita hanya perlu adaptasi nih di masa-masa ini, di masa-masa transisi ini. Once kita got the point gitu, kita akan bisa berkomunikasi dengan baik in the next chapter lah gitu. Mungkin perlu sih, maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 nanti ini Mas, nobar One Piece kali Mas ya. Iya, betul. Betul, setuju gua. Minimal yang the movie, ya kan? Iya, minimal. Tapi itu kayak merangkum nggak sih? Bare minimum di situ belum nyampe, friend. Enggak, karena yang kita tangkap dari tadi ini kayak ada gap generation sih sebenarnya. Iya, generation gap itu juga juga terjadi. Jadi mungkin gua sebenarnya nggak menyalahkan juga ya generasi-generasi sebelum millennials atau sebelumnya lagi gitu ya. Karena mungkin ini soal fase masa ya. Dulu kan mungkin mereka dididik itu besar ketika sebelum era yang saat ini gitu, dan generasi Z hari ini kan memang udah sangat digitalized. Dia lahir itu udah langsung kayak gadget gitu kan, dan akrab banget. Everything is provided gitu kan. Beda dengan mereka dulu yang butuh diperjuangkan sesuatu. Jadi rasa tidak nyaman, rasa kekhawatiran, rasa harus bereaksi terhadap sesuatu itu lebih tinggi pasti daripada generasi-generasi seterusnya yang cenderung acuh, ataupun misalnya kalau peduli pun ada kemungkinan secara psikologi dia akan menyampaikannya tuh agak sarkastik gitu. Iya, benar-benar kayak misalnya sebelum-sebelumnya, bahkan kayak Gejayan Memanggil di Jogja itu kan tulisannya. Jadi intinya pemerintah sekarang, elit politik sekarang yang lagi mimpin nih harus siap dengan gaya-gaya kritik yang seperti itu gitu. Dan menurut gua bisa mengaktifasi teman-teman millennials dan Gen Z yang ada di government. Mereka bisa memberikan saran lah at least. Gitu kan, gimana sih caranya mereply yang bagus gitu kan, kritik-kritik seperti ini gitu kan. Karena memang banyak sih Mas, maksudnya elit pemerintah ini responnya kadang aneh-aneh. Lu masih ingat yang waktu babi itu kayak tinggal dimasak aja itu kan? Iya. Aduh. Mas, terakhir Mas, kira-kira gua mau nanya agak lebih spesifik sih. Ada banyak temen gue yang bilang bahwa di One Piece itu sebenarnya dia mengisahkan terkait dengan kepahlawanan. Kepahlawanan Luffy, lalu kemudian dia untuk membebaskan orang-orang kemiskinan mungkin dan sebagainya gitu. Sesuatu yang nggak baik-baik aja gitu kan, dia bebasin lah gitu, for freedom lah gitu kan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Itu tadi pembahasan terkait dengan One Piece. Jadi sebenarnya Mas Lutfi ini udah sering muncul di media ya. Di kartun juga, di anime juga. Lutfi. Baik, terima kasih Mas Lutfi udah gabung dengan podcast Ansor. Mudah-mudahan ini ada pencerahan sedikit lah tentang bagaimana ekspresi kritik anak muda sekarang, dan harusnya bagaimana pemerintah menyikapi kritik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.